Kalau mau pilih yang good looking aja. Jangan sosokan terima kamu apa adanya. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa aku mau bikin tutorial edit video jelek jeduk di aplikasi Alik Motion. Nah, di sini aku udah tambahin background sama detik bitnya, kalian bisa cek dan download di deskripsi. Nah, aku pakai frame rate-nya 60 fps, jadi detik bitnya sampai 60 detik ya teman-teman. Nah, oke, kalau udah kalian langsung aja tambahin satu foto, lalu kalian panjangin sampai detik 12-13 dan kalian potong di detik bit yang kedua, lalu kalian masuk di bagian yang pertama, kalian gandakan satu layar, klik yang atas, masuk di blending dan opacity, kalian kasih keyframe di awal biarin jadi 100% dan yang di akhir 0%. Lalu kalian masuk di foto yang kedua, kalian masuk di move dan transform, klik yang bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir. Untuk yang kedua terakhir kalian zoom jadi 1300. Lalu untuk detik bit yang di belakangnya kalian ubah jadi 1150. Lalu kalian masuk di petakan keyframe, klik kurva 3 dan kalian fullin ke atas semua. Nah, kalau udah di sini kalian potong-potong aja fotonya sesuai detik bit dan kalian tambahin satu foto lagi. Oke, nah kalau udah di sini fotonya kalian tambahin di atas foto yang terakhir tadi ya teman-teman, bukan di depannya. Nah, kalau udah di sini kalian panjangin sampai detik 14-15 dan kalian potong di detik bit yang kedua dan detik bit yang ketiga juga kalian potong. Nah, untuk foto yang kedua ini kalian gandakan satu layar, klik yang atas, masuk di blending dan opacity, kalian kasih keyframe di awal biarin jadi 100% dan yang akhir 0%. Nah, kalau udah di sini kalian masuk di foto yang terakhir, klik move dan transform bagian ketiga, kalian kasih keyframe di awal sama di akhir. Untuk yang di kedua terakhir kalian zoom jadi 1300. Oke, kalau udah di belakangnya kalian ubah jadi 1150. Oke teman-teman, kalau udah kalian masuk di petakan keyframe, klik kurva 3 dan kalian fullin ke atas semua. Dan kalau udah masuk di bagian kedua, kalian kasih keyframe di awal sama di akhir. Nah, untuk yang di bit kedua kalian ubah jadi min 15 derajat. Untuk yang ketiga kalian ubah jadi 15 derajat. Dan kalau udah masuk di petakan keyframe, klik kurva 3 fullin ke atas semua. Oke, kalau udah kalian potong-potong aja fotonya sesuai detik bit dan kalian kembali masukin satu foto di atas foto yang terakhir. Oke, kalau udah kalian panjangin sampai detik 16-18. Lalu kalian potong fotonya di detik bit yang kedua sama yang ketiga. Oke, kalau udah kalian masuk di foto yang terakhir, masuk di move dan transform, klik yang bagian ketiga, kalian kasih keyframe di detik bit yang pertama sama detik bit yang ketiga. Nah, kalau udah kalian masuk detik bit yang kedua, di sini kalian zoom jadi 1300. Dan untuk detik bit yang terakhir kalian zoom jadi 1300 juga. Oke, kalau udah di sini kalian masuk di petakan keyframe, klik kurva 3 dan kalian fullin ke atas semua. Lalu kalau udah kalian potong-potong aja fotonya sesuai detik bit dan kalian tambahin satu foto lagi. Oke, lalu kalian panjangin sampai detik 18-21. Lalu kalian potong fotonya di detik bit yang kedua sama detik bit yang ketiga. Lalu kalian klik yang gandakan satu layar dan kalian masuk di foto atas, klik yang blending dan opacity, kalian kasih keyframe di awal biarin jadi 100% dan yang di akhir 0%. Nah, kalian masuk di foto yang sebelumnya karena kita belum kasih efek bayangannya, klik yang gandakan satu layar, masuk di atas, klik blending dan opacity, kalian kasih keyframe di awal sama di akhir 0%. Kalian balik di foto yang tadi, klik yang move dan transform bagian ketiga, kalian kasih keyframe di awal sama di akhir. Lalu untuk detik bit kedua dari akhir kalian zoom jadi 1300. Dan untuk detik bit sebelumnya kalian atur jadi 1150. Lalu kalian masuk di petakan keyframe, klik kurva 3 dan kalian fullin ke atas semua. Lalu kalau udah kalian beli, kalian masuk di bagian yang kedua, kalian kasih keyframe di detik bit yang pertama sama yang terakhir. Kalian masuk detik bit yang kedua, kalian atur jadi min 15. Dan yang detik bit selanjutnya kalian atur jadi 15 derajat. Oke, kalau udah kalian masuk di petakan keyframe, klik kurva 3 dan kalian ke atasin semuanya. Lanjut, kalau udah kalian potong-potong aja fotonya sesuai detik bit.
dan kalian tambahin satu foto lagi. Lalu kalian panjangin sampai detik bit yang terakhir dan kalian potong fotonya di detik bit yang kedua sama detik bit yang ketiga. Lalu di sini kalian gandakan satu layer, klik yang foto atas, klik blending dan opacity, kalian kasih keyframe di awal biar jadi 100% dan yang di akhir 0%. Masuk di foto yang terakhir, masuk di move atau transform, klik yang bagian ketiga, kasih keyframe di awal dan di akhir. Untuk yang kedua terakhir kalian zoom jadi 1300 dan yang di belakangnya kalian kasih 1150. Langsung kalian masuk di peranan keyframe, klik kurva 3 dan kalian fullin ke atas semuanya. Nah oke teman-teman, kalau udah kalian potong-potong aja fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Nah kalau udah kalian masuk di foto yang pertama. Oke, di sini aku klik foto yang atas, masuk di efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, kalian cari efek yang upin atau tiles. Lalu klik yang pengaturan standar. Nah di sini untuk mirrornya kalian aktifin dan untuk potongnya kalian kasih keyframe di awal biarin jadi 1,000 dan yang di akhir kalian ubah jadi 6,000. Nah kalau udah di sini kalian balik, kalian klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian cari efek yang ombak-ambing atau skelet dan di sini untuk sudutnya kalian biarin jadi 45 derajat. Lalu untuk frekuensinya kalian atur jadi 6,80 Hz. Masuk di magnitude, kalian kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0 dan yang di awal kalian ubah jadi 500. Oke, kalau udah kalian masuk di peranan keyframe, klik kurva 3 dan kalian fullin ke atas. Untuk yang horizontal kalian geser ke samping. Lalu kalau udah di sini kalian balik, klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari yang motion blur atau buram gerak, klik yang pengaturan standar. Nah di sini untuk tone-nya kalian atur jadi 1,10. Nah oke, kalau udah kalian balik, kalian klik tambahkan efek dan kalian masuk di move atau transform, klik yang oscillate atau ombak-ambing, klik yang pengaturan standar. Nah untuk sudutnya kalian ubah jadi 90,0 derajat. Nah lalu untuk frekuensinya kalian atur jadi 16,00 Hz atau kalian fullin. Masuk di magnitude, kalian kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0 dan yang di awal kalian ubah jadi 500 juga kayak yang oscillate pertama tadi. Nah sama kayak tadi, kalian masuk di peranan keyframe, klik kurva 3 dan kalian fullin ke atas. Nah untuk horizontalnya kalian geser ke samping juga. Oke, kalau udah di sini kalian balik dan kalian klik tambahkan efek. Lalu kalian masuk di warna dan cahaya, cari yang paparan gamma, klik yang pengaturan standar. Lalu di sini untuk exposure-nya kalian kasih keyframe di tengah-tengah. Terserah kalian, pokoknya kalian kasih keyframe biarin jadi 0,00 dan di awal kalian ubah jadi 2,00. Nah kalau udah kalian balik, kalian klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, kalian cari yang turbulent displace, klik yang pengaturan standar. Oke, kalau udah di sini kalian masuk. Nah di offsetnya kalian atur jadi 64 yang X. Lalu di kekuatan kalian kasih keyframe di detik bit yang pertama, biarin jadi 0,250 dan kalian kasih keyframe di detik 10.25, kalian ubah jadi 0,000. Nah kayak gini. Kalau udah kalian masuk di peranan keyframe dan kalian klik kurva, kalian atur kurvanya kayak gini. Lalu kalau udah kalian balik, kalian masuk di evolution, kalian atur jadi 4,62. Nah oke, di sini kalian untuk bawahnya klik yang XY dan untuk yang skala di sini kalian kasih keyframe di detik 10.25, kalian biarin jadi 1,00 dan kalian kasih juga keyframe di awal, kalian ubah jadi 0,60. Nah kalau udah kalian scroll ke bawah, kalian cari yang oktav dan oktavnya kalian ubah jadi 1. Oh ya, kalian balik di skala tadi, kalian masuk di peranan keyframe, kalian klik kurva 3 dan kalian fullin ke atas. Nah kalau udah di sini kalian balik, kalian klik yang salin efek dan kalian tempelin di bawahnya, klik yang tempel efek dan untuk efek ubin kalian hapus keyframe-nya, kalian hapus yang di belakang dulu ya teman-teman, nanti baru hapus yang di depan. Nah oke, kalau udah di sini kalian tempelin efeknya di seluruh kayak awal foto gitu teman-teman, dari pergantian foto. Nah untuk yang atas efek ubinnya biarin dan untuk yang bawah keyframe-nya untuk yang efek ubin potong tadi kalian hapus dari yang belakang. Oke teman-teman, kalian lanjutin aja sampai selesai, aku mau percepat. Oke teman-teman, kalian cari foto yang kedua, kalian klik efek, klik tambahkan efek. Lalu kalian masuk di distorsi or warp, kalian cari efek yang upin atau tiles
dan kalian klik yang pengaturan standar. Lalu kalian aktifin tombol mirrornya, kalian balik, kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang exposure atau paparan gamma, klik yang pengaturan standar. Lalu untuk exposure-nya kalian kasih keyframe di akhir, kalian biarin jadi 0,00 dan yang di awal kalian sesuaiin aja sama foto kalian cerahnya seberapa. Lalu kalau udah kalian masuk di pertengahan keyframe, klik kurva 3 dan kalian naikin setengah. Nah kalau udah kalian balik, lalu kalian klik tambahkan efek dan kalian masuk di move dan transform, cari yang ombak-ambing atau skelet, klik yang pengaturan standar. Nah untuk sudutnya di sini kalian atur jadi 90,0 derajat. Lalu kalian masuk di frekuensi, kalian atur jadi 1,00 Hz. Nah kalau udah kalian masuk di magnitude, kalian kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0 dan ya di awal kalian ubah jadi 90. Nah kalau udah kalian balik, kalian klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian cari yang ayun atau swing, klik yang pengaturan standar. Oke kalau udah di sini untuk ayunnya kalian atur jadi 1,00 Hz. Lalu untuk sudut 1 kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi min 3,0 derajat dan lalu yang di akhir kalian ubah jadi 0,0 derajat. Kalau udah kalian masuk di sudut 2, kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi 3,0 derajat dan yang di awal kalian ubah jadi 0,0 derajat. Oke teman-teman, kalau udah di sini kalian langsung aja balik, kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari yang motion blur atau buram gerak, klik yang pengaturan standar. Oke kalau udah di sini kalian tinggal salin efek aja, dan kalau udah kalian salin kalian tempelin di semua foto yang belum ada efeknya sampai selesai. Nah oke teman-teman, kalau udah di sini kalian cari foto yang masuk di foto sebelumnya kayak gini, lalu kalian klik efek dan kalian klik tambahkan efek, kalian cari efek yang usap. Lalu di sini kalian klik yang pengaturan standar dan untuk awal ya kalian atur jadi 50,0%. Lalu kalian masuk di akhir, kalian atur jadi 125,0%. Nah kalau udah kalian masuk di sudut, kalian atur jadi 55,0 derajat. Nah kalau udah kalian langsung aja balik, kalian klik tambahkan efek, masuk di gambar dan tepi, kalian cari yang tepi listrik, klik yang pengaturan standar. Lalu di sini kalian masuk di detail, kalian ubah jadi 0,00 dan untuk warnanya kalian atur terserah. Tapi di sini aku pakai warna yang biru. Oke, nah kalau udah kalian beli, kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang paparan gamma. Nah untuk exposure-nya kalian kasih keyframe di tengah, biarin jadi 0,00 dan dia di awal kalian ubah jadi terserah kalian, pokoknya sesuaiin aja sama foto kalian. Oke kalau udah kalian masuk di pertengahan keyframe, kalian klik kurva dan kalian klik kurva 3, kalian naikin setengah aja teman-teman. Nah kayak gini. Kalau udah kalian balik, kalian klik tambahkan efek dan kalian masuk di blur, kalian cari yang buram gerak, kalian atur jadi 0,90. Nah kalau udah kalian balik dan kalian gandakan satu layar, kalian masuk di foto yang atas, kalian klik efek dan untuk usapnya, untuk yang sudut kalian atur pokoknya sampai ketutupan semua. Nah oke jadi kayak gini ya teman-teman, dan kalian balik, lalu kalian di sini masuk di move dan transform, klik yang bagian pertama, kalian kasih keyframe di detik bit yang terakhir. Oke kalau udah di sini kalian masuk detik bit yang pertama, kalian geser ke pojok kanan atas, lalu kalian masuk di pertengahan keyframe, kalian klik kurva dan kalian atur kurvanya kayak gini, kalian geser ke bawah dan yang lainnya kalian geser ke atas. Kalau udah kalian masuk di foto yang bawahnya, kalian masuk di move dan transform, kalian kasih keyframe di akhir, ini yang bagian pertama ya teman-teman, dan yang di awal. Untuk yang di awal kalian geser ke pojok kanan bawah. Nah oke teman-teman, kalau udah kalian masuk di pertengahan keyframe, kalian klik kurva dan kalian atur yang kanan ke bawah dan yang kiri ke atas kayak gini. Nah oke kalau udah di sini kalian tinggal balik, kalian klik yang salin efek dan kalian tempelin di foto yang lainnya yang posisinya kayak gitu. Nah lalu kalian gandakan satu layar dulu dan kalian tempelin di foto bawahnya, karena tadi yang kita salin efek bawahnya ya teman-teman. Dan kalian masuk di foto selanjutnya, kalian tempel foto yang di bawahnya dan kalian terusin sampai akhir.
Nah, ini udah selesai foto yang bawah. Sekarang kalian balik di foto yang pertama tadi yang udah kita kasih efek. Untuk foto yang atas kalian salin efek dan kalian tempelin di foto-foto yang tadi udah kita gandakan satu layer sebelum kita tambah efek untuk foto yang atasnya. Nah, kalau udah kalian balik, kalian langsung masuk di move dan transfer. Bagian ketiga kalian kasih keyframe di akhir seperti yang aku udah bilang tadi, dan yang di awal ini untuk foto yang atas kalian geser ke kiri atas. Dan untuk foto yang bawah kalian kasih keyframe di akhir, dan untuk yang di awal kalian geser di foto yang kanan bawah. Nah, untuk kurvanya kalian kasih kurva yang kanan ke bawah dan yang kiri ke atas, kayak gitu terus lanjutin sampai selesai. Nah, oh ya teman-teman, itu untuk efek listriknya. Untuk foto yang pertama aku kasih warna biru, untuk foto yang kedua aku kasih warna yang merah, dan ketiga biru, dan keempat aku kasih warna yang merah. Udah, kalau udah selesai kalian tinggal ekspor aja videonya. Oke teman-teman, jadi nanti hasilnya bakalan kayak gini ya. Kalau mau pilih yang good looking aja. Jangan sosokan terima kamu apa adanya. Oke teman-teman, jadi segitu aja video dari aku. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.